Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firyani Dewi Irnina dengan NIM E97219070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tarekat Mufaridiyah. Ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Pertama, sejarah lahir tarekat Mufaridiyah. Kedua, ajaran tarekat Mufaridiyah. Ketiga, perkembangan tarekat Mufaridiyah. Langsung saja, pertama mengenai sejarah lahir tarekat Mufaridiyah. Pendiri tarekat Mufaridiyah sendiri bernama Syekh Haji Muhammad Makmum Yahya, lahir di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 28 April 1909. Tarekat Mufaridiyah berdiri di Indonesia pada tahun 1955. Terdapat sumber lain yang menjelaskan bahwa tarekat Mufaridiyah berdiri pada tahun 1954, tepatnya pada tanggal 14 September, ketika Syekh Haji Muhammad Makmum Yahya mendapatkan ilham tentang lafaz zikir tarekat Mufaridiyah di Baitullah, Ka'bah Makkah Al-Mukarramah. Nama Mufaridiyah sendiri, sebagaimana penjelasan dari Abdul Ghani, salah satu tokoh mengembang tarekat Mufaridiyah di Riau, kata Mufaridiyah diambil dari asal kata Arab yakni mufarid, yang berarti orang yang menyendiri. Kata ini berubah menjadi makna menyatukan ketika ditambahkan imbuhan iya, sehingga menjadi Mufaridiyah. Kedua, pokok pembahasan mengenai ajaran tarekat Mufaridiyah. Pertama, amalan zikir tarekat Mufaridiyah dilakukan sesudah sholat fardu dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. Pelaksanaan zikir atau wirid dimaksudkan ada yang dilakukan secara perorangan dan ada yang berkelompok. Kedua, selain zikir sholat fardu dan zikir sholat Jumat, ada lagi amalan yang disebut wirid malam Jumat. Amalan zikir ini diadakan setelah selesai sholat Isya dan dilakukan secara berkelompok. Apabila anggota kelompok cukup 2 orang, pelaksanaan zikir ini berdiri berkeliling membentuk lingkaran. Jika tidak cukup, sekurang-kurangnya 4 orang, maka hanya dilakukan dengan cara duduk berkeliling dan berhadap-hadapan. Ketiga, amalan lainnya melaksanakan doa pada jam-jam tertentu, seperti doa pada jam waktu 21 sampai 21:16 waktu Indonesia Barat. Doa ini berijazah dapat dimintakan kepada salah seorang pengembang Mufaridiyah. Dengan tujuan doa ini dimaksudkan untuk panjang umur dan mati husnul khotimah sebelum tutup pintu taubat. Kemudian doa penyembuhan pada waktu 22 sampai 22:30 juga dengan ijazah. Tata cara pelaksanaannya: pertama, membaca Al-Fatihah kepada Rasulullah 1 kali, doa segala hajat. 3, membaca bacaan Fadzkuruni Adzkurkum 1 kali. Keempat, membaca zikir Allah, Allah, Allah diucap dengan nyaring. Kelima, membaca surat At-Taubah ayat 128 dan 129 3 kali. Keenam, membaca surat Al-Ahzab ayat 156 1 kali. Ketujuh, sambil menadah tangan dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Kedelapan, berdoa dengan bacaan doa, Ya Allah, ya Tuhanku, hambamu, jamaah Maulana Syekh Muhammad Makmum, ampunilah segala dosa hambamu menjadi ahli
Mufaridiyah sampai akhir umur hambamu. Lalu mengusap muka sambil membaca Allah sabaqal mufarridun. Dan yang terakhir, berdiri sambil salam dengan bacaan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah. Keutamaan berzikir menurut tata cara zikir mufaridiyah disebutkan dengan beberapa landasan ajaran. Salah satunya hadis riwayat Baihaqi, artinya perbanyak olehmu menyebut zikir Allah atas segala hal apa saja, karena tidak ada suatu amalan yang lebih dikasihi oleh Allah dan tidak ada sesuatu yang lebih melepaskan hambanya dari mara bahaya dunia akhirat melainkan dengan zikir Allah itu. Pokok pembahasan yang terakhir mengenai perkembangan tarekat Mufaridiyah. Tarekat Mufaridiyah meskipun dipersepsikan sebagai sebuah tarekat lokal, namun dari segi jumlah dan penyebaran pengikut, tarekat Mufaridiyah berkembang menjadi semacam jaringan yang kuat dan strategis dari sudut politik. Jumlah pengikutnya diklaim mencapai sekitar 6 juta orang dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dan mancanegara. Yang membuat tarekat ini menjadi sebagai suatu organisasi informal yang sangat berpengaruh. Ditambah dengan karisma sang pemimpin, Syekh Muhammad Ma'mun Yahya, selain memiliki ilmu agama yang luas, kepribadian akhlak yang tinggi, serta berbagai kelebihan lain yang disegani. Dalam perkembangannya, tarekat Mufaridiyah banyak memperoleh pengikut atau jamaah dari berbagai penjuru tanah air, bahkan luar negeri. Pada tahun 1962, pengikut tarekat Mufaridiyah berkembang antara lain di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Tengah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan Kalimantan Selatan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.